Selamat malam Pak Gede, bagaimana kabarnya Pak? Selamat malam Bu Wiwi. Ya, kabar saya luar biasa sekali hari ini. Bu Wiwi, maaf Bu Novi. Ya, kabar saya luar biasa sehat hari ini Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu Novi? Wah, baik juga Pak, masih semangat Pak ya. Iya Bu. Senang sekali nih Pak, kita bisa berjumpa lagi pada ruang virtual malam ini. Setelah sebelumnya di kegiatan Lokakarya kemarin kita udah sempat bertemu. Nah Pak Gede, kira-kira apa nih yang ingin Pak Gede diskusikan? Ya Bu, pada hari ini saya sih sedang mengalami kebingungan nih Bu tentang mengatasi beberapa siswa, 1-2 orang siswa yang pada saat pembelajaran saya itu selalu pasif Bu. Bahkan untuk berbicara secara umum saja, anak itu tidak mau. Nah, saya bingung nih, kira-kira apa masalahnya dan gimana saya caranya mengatasi itu, Bu? Oke, baik Pak Gede. Jadi tadi Bapak ingin membahas tentang masalah murid Bapak yang masih pasif gitu Pak ya dalam pembelajaran Pak ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan detailnya pasifnya itu seperti apa gitu Pak. Terus apa aja yang Bapak Pak? Iya, Bu Novi. Jadi kebetulan kan saya mengajar pelajaran bahasa Bali di kelas 7, Bu Novi. Mm, Terus di salah satu kelas itu ada uh, kurang lebih 1-2 orang itu anak itu pendiam. Bahkan karena diamnya itu saya ajak berbicara secara umum saja, seperti nanya ada yang ditanyakan tidak, seperti itu, anak ini tetap diam. Nah, itu yang menjadi kebingungan sehingga saya merasakan gimana bisa mencapai tujuan pembelajaran saya terhadap 1-2 anak ini yang begitu pasif. Seperti itu, Bu Novi. Pak, jadi di sekolah Bapak, Bapak ada murid yang masih pasif gitu, masih susah merespon saat Bapak melaksanakan pembelajaran gitu Pak ya. Nah tentu saat kita menjadi guru pasti ada saja Pak ya hal-hal seperti ini yang terjadi. Nah mungkin apa yang akan Bapak harapkan bisa Bapak dapat dari percakapan kita malam ini nih Pak Gede? Ya, tentu saja sih Bu, saya pengen banget itu anaknya itu bisa ngomong sekalipun dia ngomongnya itu bukan ke arah pemahaman materi, tapi dia bertanya tentang kebingungannya tentang materi atau komunikasi 2 arah lah, sehingga saya bisa tahu kayak gimana cara atau metode khusus untuk mengajari anak itu sehingga anak itu bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Itu sih keinginan saya Bu untuk anak-anak tersebut. Baik Pak Gede. Nah, kira-kira Pak, peningkatan seperti apa yang Bapak inginkan terkait permasalahan yang Bapak temui kali ini? Jadi Bapak tuh merasa sebuah keberhasilan dari tindakan yang Bapak udah lakukan. Iya Bu Novi. Jadi kalau saya pikir-pikir seperti nilai 1 sampai 10, saya uh, menghadapi anak ini saat ini masih di posisi 1 lah Bu. Sehingga kalau ditanyakan tingkat keberhasilan yang saya pengen, walaupun hanya 1 step saja di angka 2 itu mungkin sudah merupakan tingkat keberhasilan yang cukup bagus bagi saya. Ya setidaknya anak ini bisa bersosialisasi atau bisa bicara sama saya, menanyakan kira-kira materi saya ini yang kurang dipahami yang mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia sampai bisa memahami materi saya itu ya bonus sekali untuk saya. Ya, seperti itu Bu Novi. Baik Pak, jadi tadi mungkin Bapak merasa masih di posisi 1 gitu tadi Pak ya. Jadi dia bisa di angka 2 saja Bapak sudah merasa itu sudah ada peningkatan gitu. Nah Benar Pak, Bu. jadi dari hal tersebut kira-kira kalau Bapak melihat nih dari pribadi Bapak sebagai guru, apa sih kekuatan yang Bapak miliki supaya Bapak bisa mewujudkan harapan Bapak untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Sebenarnya
saya memiliki cara pengembangan diri yang cukup lah, karena mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi juga. Saya juga sudah mulai terapkan saya ajak dalam pembelajaran itu berupa permainan ataukah ice breaking dan juga kuisis. Namun nyatanya dua anak ini masih nihil. Makanya saya pikir kayaknya ada kendala yang lain nih selain kemampuan pemahamannya, mungkin ada faktor internal atau seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu Novi. Baik, Pak. Nah, tadi Bapak kan sudah menyampaikan berarti Bapak memiliki kekuatan, jadi di situ Bapak memiliki berbagai metode gitu Pak ya. Jadi Bapak bisa melakukan pendekatan atau Bapak bisa melakukan penyesuaian terhadap metode belajar sehingga Bapak bisa membuat anak tersebut menyampaikan apa permasalahan yang dihadapi. Nah, kira-kira Pak, apa nih hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi terwujudnya harapan Bapak tadi? Hambatannya itu adalah saya belum memahami secara pasti karakter anak ini, sehingga saya perlu pendekatan atau orang lain yang bisa saya ajak bekerja sama untuk mengetahui karakter anak ini, sehingga dengan mengetahui karakter anak ini atau permasalahannya di luar kelas, mungkin saya bisa tentukan metode khusus atau cara khusus untuk belajarnya anak ini. Seperti itu mungkin Bu Novi. Baik Pak, jadi mungkin Bapak bisa sebenarnya ketemu dengan wali kelasnya gitu Pak ya. Nah mungkin Pak dari solusi itu coba kita cek satu-satu ya Pak ya. Jadi untuk mengatasi kendala yang Bapak hadapi tadi, mungkin apa sih yang bisa Bapak lakukan? Iya, saya pikir saya harus melakukan pencarian informasi deh. Jadi yang pertama mungkin pendekatan sama wali kelasnya, karena kan kebetulan bukan saya wali kelasnya dan waktu saya mengajar juga tidak banyak, hanya 2 jam pelajaran, itu pun terpotong untuk memberikan materi, sehingga saya pikir kayaknya wali kelas menjadi satu jalan pertama untuk saya mengetahui karakter anak ini, karena kan wali kelas biasanya bisa komunikasi sama orang tuanya. Nah, kalau wali kelas juga belum mendapatkan informasi yang signifikan seperti itu, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Barangkali orang tuanya akan bisa saya ajak berbicara, entah itu bertemu di sekolah atau home visit barangkali kalau memang diperlukan. Nah, kalaupun itu juga belum berhasil, mungkin saya akan minta bantuan dari teman guru BK barangkali ya, karena guru BK memiliki metode untuk pendekatan kepada anak biasanya, sehingga anak itu bisa berbicara atau menyampaikan keluh kesahnya. Dengan demikian mungkin saya akan tahu seperti apa permasalahannya dan bisa saya berikan metode untuk pembelajaran sehingga anak tersebut bisa paham, bisa bersosialisasi dengan saya pada saat pembelajaran. Begitu Bu Novi. Baik Pak, jadi sebenarnya Bapak udah ada nih Pak ya, jadi Bapak udah kepikiran, jadi Bapak sebenarnya di situ ada wali kelas yang bisa Bapak tanyakan seperti itu ya Pak Gede ya. Nah selain itu solusi lain lagi tadi yang Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa meminta bantuan guru BK untuk membantu melakukan pendekatan kepada siswa. Nah Pak, kalau bisa diceritakan tidak bagaimana sih misalnya yang bisa Bapak lakukan dengan guru BK? Nah, apa sih yang bisa Bapak lakukan, yang Bapak bisa lebih rinci kegiatan yang mungkin bisa Bapak lakukan dengan guru BK, Pak? Ya, jadi mungkin sesegera mungkin saya akan berkomunikasi dulu. Pastinya berkomunikasi dulu sama wali kelas. Ya, mungkin besok pada saat jam istirahat mungkin saya akan berkomunikasi sama wali kelas. Ya, setelah itu lanjut tahap berikutnya ke orang tua.
dan pastinya guru BK. Ya saya yakin guru BK juga memiliki cara tertentu untuk menyelesaikan kendala yang saya temukan ini, Bu. Seperti itu. Baik. Jadi ya, berarti Bapak di situ bisa ya Pak ya, jadi ya sama, jadi Bapak bisa kolaborasi dengan wali kelas ataupun juga dengan guru BK, seperti itu ya Pak Gede ya? Betul, Bu. Nah, luar biasa ya Pak. Nah Pak, saya ingin melihat nih Bapak melakukan hal tersebut. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal dari rencana yang sudah Bapak rencanakan tersebut, bagaimana nih Pak komitmen yang bisa Bapak lakukan? Kapan nih kira-kira Bapak akan memulai langkah dari rencana ini? Ya, paling cepat malam ini saya akan coba komunikasi dengan wali kelasnya dulu untuk membuat janji agar besok pada saat jam istirahat wali kelasnya bisa meluangkan waktu juga untuk berbicara ya barang 5 sampai 10 menit lah meminta waktu istirahatnya. Nah itu ya dengan mendapatkan informasi dari wali kelasnya kalau memang sudah jelas sekali maka saya akan langsung menyiapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk anak tersebut. Tapi kalau memang belum, ya tahap berikutnya saya akan menggali lagi informasi dari orang tua murid dan juga minta bantuan guru BK. Jadi dalam waktu beberapa hari saja itu saya akan temukan informasi yang detail dari anak tersebut dan saya bisa menyiapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk anak tersebut. Begitu Bu Novi. Wah, luar biasa ya Pak Gede. Jadi di situ dengan Pak Gede berbincang dengan guru BK, kemudian juga Bapak kolaborasi dengan wali kelas, Bapak mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebentar juga bisa direncanakan gitu ya Pak Gede ya? Betul, Bu. Ya, lebih cepat lebih baik berarti nih Pak. Benar. Ya, jadi dengan Bapak berkomunikasi, jadi di situ bisa menemukan solusinya gitu ya Pak ya? Benar. Nah, baik Pak. Kira-kira nih Pak, tindak lanjut dari sesi coaching kita malam ini, yang mana sih Pak yang bisa Bapak lakukan dalam waktu yang dekat? Tadi kan Pak Gede sudah menyampaikan nih, Bapak akan menghubungi wali kelas gitu Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan lebih rinci lagi Pak, yang mana yang bisa Bapak lakukan dalam waktu yang lebih dekat ini? Ya, yang terdekat itu ya komunikasi dengan wali kelas ya mungkin menggunakan melalui WA lah ya karena biasanya kalau jam-jam malam itu jamnya istirahat kalau nelpon nggak enak juga nanti Iya. pastinya yang terdekat saya komunikasi WA membuat janji bertemu berbicara dengan wali kelas setelah itu baru lanjut ke tahapan berikutnya jadi hari ini saya membuat janji dan besok saya akan terapkan saya akan laksanakan rencana yang tadi sudah sempat saya sampaikan Bu Novi. Baik Pak. Wah menarik sekali ya Pak pembicaraan kita hari ini. Tak terasa kita sudah ada di ujung sesi. Nah Pak dari apa yang kita sudah bincang-bincang tadi, apa sih yang udah Bapak dapatkan Pak? Apa yang Bapak dapat dari sesi kita bincang-bincang kali ini Pak? Iya, dipikir-pikir sih di awal saya itu bingung Bu, harus seperti apa, terus harus minta pendapat siapa. Karena saya jujur saya kurang percaya diri jadinya kalau cuman memikirkan sendiri. Tapi syukurnya terima kasih dengan Ibu Novi mengcoaching saya terbuka untuk memikirkan solusi. Ternyata memang solusinya tuh ada pada diri saya juga. Cuman setelah ketemu dan berbicara sama Bu Novi, saya ngerasa lebih percaya diri dan lebih greget lagi untuk melaksanakan mengatasi kendala saya ini dengan secepat-cepatnya. Karena memang kalau ditunda-tunda ya saya tambah pusing juga nantinya mengajar anak ini nggak berubah-berubah. Terima kasih loh Bu Novi udah memberikan arahan ke saya sehingga saya bisa mencari solusi dan juga bersiap untuk action nih besok. Sebentar lagi juga saya sudah mulai action. Terima kasih Bu Novi.
Wah, baik Pak, luar biasa ya. Berarti sebenarnya Bapak udah, ada nih kekuatan dalam diri Bapak, sampai Bapak bisa lakuin itu gitu Pak ya. Jadi tadi dari bincang-bincang tadi, saya juga, ingin sekali melihat, apa namanya, saya ingin sih Bapak melakukan hal itu, apalagi Bapak tadi udah menyampaikan ya, merencanakan malam ini pun Bapak bisa, membuat jadwal gitu, mungkin lebih cepat lebih baik, jadi Bapak bisa koordinasi gitu ya, Pak, ya, untuk Betul. sama-sama, mencari, solusi dari permasalahan, anak tersebut. Jadi bisa lebih tahu bagaimana karakternya. Nah, kalau gitu, Pak, kita bertemu minggu depan lagi ya, Pak. Saya tertarik sekali ingin mendengar kelanjutan dari upaya pendekatan Bapak kepada wali kelas ataupun dengan guru BK. Ya Bu Novi, terima kasih banyak nih. Malam hari ini saya mendapatkan semangat baru dan juga inspirasi baru dari arahan Ibu Novi. Saya pengen sekali juga untuk menunjukkan hasilnya nanti ke Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi, selamat malam. Baik, Pak. Selamat malam, Pak Gede. Oke, selamat malam Bu Novi. Apa kabarnya hari ini? Selamat malam, Pak Gede. Kabar saya astengkara baik, Pak. Bapak sendiri gimana nih kabarnya? Ya, karena melihat Ibu yang semangat ya, saya juga ikut bersemangat Bu hari ini. Tapi saya lihat Bu Novi di balik kesemangatannya ini ingin bertemu saya, kayaknya ada yang mau diceritakan nih. Kira-kira Bu Novi, Ibu mau membicarakan apa nih pada hari ini dengan saya Bu Novi? Iya sih, Pak. Jadi ada sesuatu nih yang ingin saya bahas, Pak. Saya ingin berbincang-bincang tentang permasalahan sampah di sekolah saya nih, Pak. Waduh, kalau masalah sampah sih memang masalah kita banyak orang sih saat ini. Tapi kira-kira Bu Novi, permasalahan sampah yang seperti apa yang terjadi di sekolah Ibu Novi sehingga Ibu Novi menjadi kebingungan, Ibu Novi? Begini nih, Pak. Nah, permasalahan yang sangat mendesak yang saya rasakan saat ini di sekolah yaitu penanganan sampah di sekolah saya yang saya rasa belum tepat, Pak. Sehingga hal ini menyebabkan sampah-sampah menjadi menumpuk. Kemudian masih ada beberapa guru yang sepertinya acuh tak acuh untuk mengawasi siswa, mengingatkan siswa untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah. Begitu juga sebaliknya nih Pak, saya juga merasakan bahwa murid saya belum sepenuhnya menyadari bahwa adanya masalah serius tentang sampah yang ada di sekolah. Selain itu nih Pak, kepengurusan bank sampah di sekolah saya rasakan juga belum berjalan dengan optimal Pak. Wah, lumayan Bu ya. Saya dengar tadi Ibu berbicara tentang masalah serius tentang penanganan sampah. Masalah seriusnya itu kalau boleh tahu nih Bu Novi, masalah seriusnya itu seperti apa? Mungkin diceritakan lebih rinci pelan-pelan saja Bu dari awal sehingga kita bisa mencarikan solusi untuk kendalanya Ibu. Baik, Pak. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Pak. Jadi di sekolah saya itu sampah-sampah belakangan ini tuh menumpuk gitu, Pak. Jadi penanganan sampah di sekolah saya itu belum tepat. Nah, ini terlihat dari beberapa guru masih belum peduli, misalnya saja, saat mengawasi anak-anak melakukan kebersihan, kemudian mengawasi anak-anak untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, itu yang saya rasa belum nampak, Pak. Jadi anak-anak itu kadang, kalau tidak diawasi kan, Pak, apalagi anak SD ya, Pak, ya. Jadi anak-anak itu juga, dalam dirinya itu saya rasa belum sepenuhnya menyadari bahwa, pentingnya kebersihan, keindahan sekolah. Jadi anak-anak belum tanggap juga nih Pak bahwa di sekolah itu sampah udah mulai numpuk seperti itu Pak. Nah selain itu yang saya sampaikan tadi juga salah satunya kan di sekolah saya ini ada nih juga bank sampah Pak. Nah tapi belakangan ini tuh kepengurusan ini belum jalan optimal Pak. Jadi ada bank sampah tapi belum jalan seperti itu Pak Gede. Oh ya, jadi yang saya tangkap dari pembicaraannya Ibu Novi,
permasalahan sampah yang menumpuk sehingga akan mempengaruhi kondisi sekolah seperti keindahan ataupun kesehatan di sekolah ya Bu Novi ya. Iya, benar Nah, banget. kira-kira nih yang Ibu harapkan setelah kita berbincang-bincang sekarang ini mengenai penanganan sampah di kedepannya. Kira-kira harapannya Ibu seperti apa nantinya pengelolaan atau penanganan sampah di sekolahnya Ibu? Mungkin setelah pertemuan ini sih saya berharap saya bisa tahu nih Pak, apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih kontribusi yang bisa saya lakukan untuk sekolah, jadi untuk saya bisa membantu mengatasi permasalahan sampah di sekolah saya, sih itu Pak Gede. Iya, berarti mengatasi permasalahan sampah itu menurut Ibu Novi itu hal yang sangat penting sekali dan urgent sekali saat ini Bu Novi ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Bu Novi, setiap keinginan atau tujuan harapan itu pasti memiliki sebuah kemampuan atau kekuatan tersendiri. Kalau dari Ibu Novi punya kekuatan apa nih kira-kira untuk menggapai atau mencapai harapannya Ibu Novi ke depannya mengenai penanganan sampah sehingga sampah yang awalnya menumpuk terkendala tersebut bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan Bu Novi. Apa ya Pak? Mungkin kalau menurut saya nih ya Pak ya, kekuatan saya sebenarnya terletak pada sekolah. Di sekolah tuh saya punya rekan guru, kemudian anak-anak, dan juga bank sampah yang sebenarnya bisa jadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama mengatasi masalah sampah ini, Pak. Saya sebenarnya punya keyakinan sih Pak bahwa kolaborasi yang baik antara guru, kemudian juga murid-murid saya dan juga bank sampah ini bisa mengatasi masalah sampah yang ada di sekolah saya Pak. Wah, sebenarnya bagus juga Bu ya. Ibu memiliki kekuatan yang besar di sana, memiliki rekan-rekan dan juga komunitas di situ, apalagi keyakinannya Ibu yang sudah luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala kira-kira Bu untuk kekuatan yang besar dan harapan pencapaian dari kendala yang Ibu hadapi saat ini? Apakah kira-kira ada hambatan yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami Bu? Kalau dipikir sih, sebenarnya tadi kan saya sampaikan, saya yakin nih Pak ya, kalau ada kolaborasi yang baik gitu, saya punya guru-guru yang hebat, kemudian anak-anak juga, cuman mungkin hambatannya di sini belum semua gitu, guru-guru di sekolah saya tuh punya tujuan yang sama Pak, jadi mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengatasi ini. Itu juga dengan murid saya Pak. Nah, kebiasaan yang baik, kemudian pemahaman tentang pengelolaan sampah, pemilahan sampah ini sepertinya belum semua dipahami oleh murid-murid saya, Pak. Nah, selain itu, bank sampah. Nah, bank sampah sendiri, hambatannya tentu karena kesibukan kami sih, Pak, guru-guru dalam mengajar. Jadi kan, jadi susah untuk cari waktu. Jadi, jadinya nggak jalan gitu, Pak. Iya, berarti kalau saya simak dari yang Ibu sampaikan, belum adanya tujuan yang sama mungkin Bu ya. Dan karena kesibukan juga ya, memang sih kesibukan seorang guru juga ya lumayan belakangan ini Bu Novi. Nah, dengan hambatan yang Ibu lihat tersebut, kesibukan dan juga tujuan atau pemahaman yang belum mungkin dipahami oleh anak-anak ataupun rekan-rekannya Ibu, kira-kira solusinya bagaimana nih Bu untuk menghilangkan hambatan tersebut? Kira-kira bagaimana solusi yang Ibu pikirkan saat ini? Bagaimana ya Pak ya? Kalau menurut saya mungkin bisa sebenarnya kalau kami guru-guru kita awali dulu kita harus satu visi gitu Pak ya. Jadi satu visi, misi dalam mengatasi sampah. Sehingga kita punya tujuan yang sama nih Pak ke depannya gitu. Nah, kemudian untuk murid-murid saya sendiri, mungkin yang bisa dilakukan adalah kita kasih sosialisasi gitu Pak ya. Jadi kita memberikan sosialisasi yang lebih
jelas gitu yang anak-anak pahami gitu tentang apa sih pentingnya kebersihan sekolah, apa sih pentingnya anak-anak itu memilah, mengelola supaya nggak lagi sampah-sampah di sekolah itu menumpuk seperti itu, Pak. Nah, terkait bank sampahnya mungkin apa ya, Pak, ya, kalau selama ini sih saya lihat belum optimal, mungkin sebenarnya dari saya sendiri mungkin saya bisa ikut ya, Pak, ya, ikut di dalam berpartisipasi, saya mungkin bisa ikut membantu teman yang ada di kepengurusan gitu, Pak, ya. Nah, jadi bisa nanti kolaborasi sama-sama, mungkin seperti itu mungkin ya, Pak Gede? Wah, bagus sekali Bu Novi. Jadi Ibu sudah memikirkan beberapa solusi seperti sosialisasi kembali, mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk dapat memilah sampah dan memanfaatkan sampah tersebut. Setelah itu, kendalanya Ibu juga di kepengurusan bank sampah dengan rekan-rekan, Ibu juga udah memiliki solusinya bagaimana kalau Ibu Novi langsung ikut terjun di situ atau mungkin menambah personil. Nah, hanya saja kendala yang terakhir Ibu bingungkan itu adalah mengenai bank sampah. Ya, kalau kendala bank sampah sebelumnya sehingga sampah menumpuk, mungkin kalau bisa disampaikan apa yang menyebabkan sampah itu menumpuk, terus apa hubungannya dengan ini Bu ya, apa namanya bank sampahnya itu. Kendalanya seperti apa Bu? Kalau dari bank sampah itu sendiri, Pak, nah kalau bank sampah ini kan biasanya dia tuh programnya tuh dari, sampah-sampah, plastik itu bisa nanti apa namanya, dijual gitu, Pak, ya. Jadi nanti bisa jadi ada tabungan gitu buat anak-anak. Nah selama ini belum jalan karena itu tadi, Pak, yang saya sampaikan. Jadi kita, karena kesibukan kan guru-guru terutama teman saya yang memang, bertugas di bank sampah ini, jadi selama ini nih belum jalan gitu Pak. Nah, kemudian yang harusnya mungkin kalau saja itu aktif kan setidaknya mengurangi gitu bisa Pak ya, mengurangi sampah yang ada di sekolah. Tapi karena ini juga belum jalan, kemudian juga kita juga kurang mengawasi anak-anak gitu sehingga jadi saya lihat belakangan itu sampah tuh jadi yang numpuk gitu Pak. Oke, berarti kurangnya komunikasi yang seperti Ibu sampaikan dengan bank sampah mungkin ya, mungkin Iya. bank sampahnya terlambat datang sehingga sampahnya menumpuk seperti itu Bu ya. Ya, jadi Ibu sudah menyampaikan beberapa hal untuk solusinya, yaitu sosialisasi kepada anak, terus memperbaiki tentang kepengurusan bank sampah sehingga lebih tertata lagi dan berkomunikasi dengan bank sampah lebih baik lagi seperti itu Bu ya. Selain 3 hal tersebut, apakah masih ada kira-kira solusi lain Ibu atau mungkin tambahan yang lain, terutamanya untuk bank sampah sehingga bank sampahnya itu bisa tepat waktu untuk ngambil sampah yang sudah dikumpulkan oleh anak-anak tersebut seperti itu Bu. Mungkin yang pertama sih kan kita aktifkan dulu ya Pak ya. Jadi kita membuat dulu program yang jelas, kemudian juga kita jadwalkan gitu Pak ya. Nah mungkin setelah itu kita harus bisa koordinasi, jadi kita buat suatu kesepakatan gitu dengan bank sampah. Nah jadi nanti kesepakatan itu jadi kita sudah sama-sama siap nih, sekolah siap, kemudian juga ada komunikasi yang jelas dengan bank sampah sehingga nanti itu bisa jalan. Mungkin gitu ya Pak Gede. Wah, keren sekali Bu. Jadi sebenarnya Ibu sudah menemukan nih solusinya. Sosialisasi kembali, perbaikan untuk kepengurusan, dan mengaktifkan kembali dengan program-program yang Ibu susun, dan membuat MOU atau kesepakatan dengan bank sampah. Lengkap sekali itu Bu. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira kapan apa namanya pelaksanaan kegiatan tersebut Ibu ingin laksanakan. Jadi seperti komitmen tersebut yang akan Ibu lakukan yang lebih terdekatnya. Apa langkah yang terdekat sebagai komitmennya Ibu Novi yang Ibu lakukan untuk Baik Pak, kalau mungkin yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat,
minggu ini nih Pak, mungkin saya kan kebetulan lagi 2 hari itu hari Sabtu, mungkin nanti saya akan sebelum itu saya bertemu dulu dengan ibu kepala sekolah, kemudian kita jadwalkan jadi untuk bertemu dengan rekan guru, kita sepakati visi misi bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah sampah. Nah, mungkin nanti dari setelah itu mungkin ibu kepala sekolah bisa mengadakan suatu rapat, Pak. Jadi di rapat itu kita bisa bahas nih Pak, apa yang bisa kita lakuin, misalnya kita susun, kita samain dulu nih visinya, kita mau seperti apa, kemudian juga ke anak-anak kita jadwalkan sosialisasinya dan juga bank sampahnya. Tapi lebih awal yang bisa saya lakuin mungkin koordinasi dulu ke ibu kepala ya Pak ya, nanti biar ditentuin dulu rapat gitu mungkin ya Pak Gede ya. Iya, terima kasih Bu Novi. Ya, jadi rencananya sudah ada, planningnya udah jelas sekali. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa mengingatkan Ibu Novi agar planning program dan perencanaan yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan mulus Bu dan sesuai dengan tujuan dan harapannya Bu Novi. Kalau yang bisa mengingatkan mungkin sebenarnya sih perlu kerja sama semua ya Pak. Kalau misalnya saya yang lupa mungkin rekan guru yang bisa mengingatkan, tapi mungkin lebih ke ibu kepala sekolah mungkin ya Pak. Jadi di sini kan ibu yang sebagai atasan, yang sebagai pemimpin bisa mengingatkan kami. Jadi ketika ibu kepala sekolah sudah jadi alarm, pasti kita jadi ingat sama apa yang harusnya kita lakukan. Mungkin gitu ya Pak Gede. Wah, berarti sudah jelas nih Bu langkahnya Bu Novi. Saya yakin nih Ibu pasti bisa melaksanakan itu. Pengen sekali saya melihat terjadinya aksi ini dan menemukan kesuksesan. Dan kepala sekolah yang akan menjadi alarm utamanya selain teman-teman guru atau di kepengurusan yang Ibu buat. Seperti itu Bu Novi ya? Iya Pak Gede. Ya, setelah kita berbicara ini, kalau berbicara tentang alarm, ternyata udah cukup lama juga kita ngobrol-ngobrol nih Bu. Nggak kerasa, ternyata udah sampai nih kita di pembicaraan terakhir, yaitu solusi sudah Ibu temukan untuk permasalahannya Ibu Novi ini. Nah, Ibu Novi, kira-kira nih hal apa yang Ibu rasakan, yang Ibu dapatkan setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, Bu? Kalau yang saya dapat sih banyak ya Pak Gede, rasanya awalnya tuh saya masih bingung gitu Pak, saya harus gimana gitu. Nah setelah tadi saya bercakap-cakap dengan Pak Gede, diskusi dengan Pak Gede, saya jadi kayak tahu nih Pak ada bayangan, oh harusnya saya punya nih kekuatan, oh ternyata guru-guru saya ini bisa nih sebenarnya diajak menyatukan visi, kemudian juga bank sampah tuh harusnya bisa diaktifkan seperti itu Pak. Jadi saya jadi ada bayangan nih Pak, saya tahu jadi apa yang harus bisa saya lakukan, saya bisa ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah yang ada di sekolah saya Pak Gede. Terima kasih banyak ya Pak Gede. Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi saya tarik kesimpulan, Ibu Novi sudah komitmen untuk melaksanakan rencana yang Ibu rencanakan tadi pada minggu ini. Ya, saya tidak sabar lagi untuk pengen melihat hasil yang Ibu laksanakan selama 1 minggu ini. Jadi terima kasih untuk waktu hari ini Bu Novi, dan saya sudah tidak sabar untuk bertemu lagi di minggu depan sehingga saya bisa tahu hasil yang Ibu rencanakan itu keberhasilannya seperti apa. Ya Bu Novi, waktunya udah cukup sepertinya. Kita cukupkan pembicaraan kita hari ini Bu Novi ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Novi. Baik, terima kasih banyak Pak Gede. Ya.